Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pentingnya peran petani dalam menjaga keanekaragaman hayati. Sebelum kami melanjutkan pemaparan kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami sendiri terlebih dahulu. Pertama dari saya, Adelia Anafi Pinarigusti dengan NIM A1D0230124. Saya Ahmad Syahrul Riyadi dengan NIM A1D0230027. Saya Farsa Talasun dengan NIM A1D0233091. Saya Adi Prabowo dengan NIM A1D0230098. Saya Azwar Ahmad Adaya dengan NIM A1D0230004. Saya Bunga Novianti dengan NIM A1D023253. Saya Widyaniti dengan NIM A1D023255. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan dari masing-masing materi. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati. Petani memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati dengan berbagai praktik pertanian yang berkelanjutan. Terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah bagaimana keanekaragaman hayati mempengaruhi keberlanjutan pertanian. Yang kedua adalah apa peran petani dalam menjaga keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga adalah apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir adalah apa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati. Kita di sini ada materi tentang pengaruh keanekaragaman hayati terhadap keberlanjutan pertanian. Yang pertama itu ada stabilitas ekonomi, yang dimana semakin beragam spesies dalam suatu ekosistem, maka semakin besar pula kemungkinan ekosistem tersebut memiliki mekanisme yang seimbang dan stabil dalam menghadapi gangguan. Yang kedua itu ada produktivitas ekosistem. Keanekaragaman hayati ini dapat meningkatkan produktivitas ekosistem. Hal ini dikarenakan pada setiap spesies memainkan peran penting dalam rantai makanan dan jaring makanan. Yang ketiga itu ada toleransi terhadap gangguan. Dalam ekosistem dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, terdapat spesies yang memiliki tahan gangguan seperti tahan hama dan penyakit. Hal ini dikarenakan ekosistem ini memungkinkan untuk terus berfungsi meskipun terjadi perubahan lingkungan. Yang keempat itu ada fleksibilitas dan adaptasi. Keanekaragaman hayati ini memberikan lebih banyak peluang bagi ekosistem untuk merespon perubahan lingkungan. Penting dalam menjaga keanekaragaman hayati di lingkungan pertanian. Yang pertama itu adalah konservasi varietas lokal. Melalui pengetahuan petani secara turun-temurun, petani tradisional telah mampu membuat varietas yang emang tahan terhadap cuaca yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu adalah rotasi tanam. Rotasi tanam merupakan kunci keberhasilan petani berkelanjutan. Karena dengan ini kita dapat menjaga kesuburan tanah dan tetap menjaga kesehatan yang emang dibutuhkan untuk tanaman tumbuh. Selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit secara hayati. Nah, pengendalian hama penyakit secara hayati ini kita bisa dengan menggunakan agen hayati yang tentunya akan memakan hama atau penyakit yang menyerang tanaman kita. Selanjutnya ada edukasi dan sosialisasi. Petani memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan akan muncul dukungan yang lebih besar terhadap upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada adaptasi dalam perubahan iklim. Perubahan iklim mengancam serius sektor pertanian. Cuaca ekstrim ini dapat menyebabkan kerugian para petani, seperti contoh kekeringan nantinya akan menyebabkan penurunan hasil dalam pertanian. Yang terakhir adalah penggunaan pupuk organik. Nah, pupuk organik ini merupakan salah satu alternatif yang dimana kita dapat menjaga kelestarian lingkungan sehingga tanah bisa terus digunakan untuk waktu yang tahun-tahun ke depannya. Tantangan yang dihadapi para petani dalam menjaga keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ada tekanan ekonomi. Dalam pertanian komersial, petani itu seringkali didorong untuk menanam tanaman monokultur yang memiliki nilai jual yang tinggi dan siklus panen yang cepat. Hal ini tuh dikarenakan para petani juga membutuhkan biaya untuk hidup. Dan ini menyebabkan berkurangnya diversitas tanaman yang ditanam. Sehingga para petani itu akan memilih tanaman yang cepat dan berkualitas tinggi. Lalu ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini menjadi faktor yang signifikan yang mempengaruhi kemampuan petani dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Dengan perubahan pola cuaca yang tidak menentu, beberapa spesies tanaman itu tidak bisa tumbuh ataupun hidup. Karena itu para petani itu mencari tanaman-tanaman yang bisa hidup pada kondisi tersebut, sehingga diversifikasi pertanian itu berkurang. Lalu ada pengetahuan dan keterampilan para petani. Pada pertanian tradisional itu
tanamannya itu sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Nah, maka dari itu dibutuhkan keterampilan para petani untuk mengatasi hal tersebut. Banyak para petani yang tidak mampu atau tidak memiliki keterampilan sehingga tidak dapat menjaga diversitas tanaman. Di sini saya akan menjelaskan strategi yang penting untuk dilakukan meningkatkan peran petani dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Strategi utama yang dapat dilakukan yaitu dengan peningkatan edukasi dan juga pelatihan kepada petani tentang keanekaragaman hayati. Petani perlu menyadari bagaimana keanekaragaman hayati seperti varietas spesies tanaman, hewan, dan juga mikroorganisme berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan ketahanan pertanian. Penyuluhan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan juga organisasi internasional yang bekerja di bidang lingkungan. Dalam hal ini, program pelatihan dapat mencakup praktik pertanian yang ramah lingkungan seperti rotasi tanaman, pertanian organik, agroforestry, dan penggunaan predator alami untuk pengendalian hama. Kemudian, dengan pemahaman yang lebih baik, petani dapat mengadopsi praktik-praktik yang mendukung pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan produktivitas mereka. Selain daripada edukasi, ada juga strategi lain yang dapat dilakukan, yaitu dengan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi dapat menjadi strategi penting lainnya. Petani seringkali terjebak dalam praktik monokultur atau juga penggunaan pestisida dan juga pupuk kimia karena desakan ekonomi. Dengan intensifikasi ekonomi untuk praktik-praktik yang mendukung keanekaragaman hayati dapat menjadi solusi, seperti program subsidi atau pembayaran jasa lingkungan seperti PES. Dapat diberikan kepada petani yang menjaga vegetasi alami, menanam tanaman lokal yang langka, atau mempraktikkan pertanian organik. Pendekatan ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga mendorong mereka untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Dan untuk menjaga keanekaragaman hayati ke depannya, diperlukan kolaborasi antara petani dan juga pemerintah agar dapat mendukung dan meningkatkan dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Baik, setelah materi yang telah disampaikan, untuk kesimpulannya adalah keanekaragaman hayati penting untuk keberlanjutan pertanian dan stabilitas ekosistem, memberikan kesehatan terhadap gangguan dan perubahan lingkungan. Manusia harus mengelola keanekaragaman hayati secara bijaksana untuk pembangunan berkelanjutan melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan kolaborasi. Kemudian dengan dukungan berupa pelatihan, intensif ekonomi, dan juga inovasi teknologi ramah lingkungan diperlukan agar petani dapat beralih ke praktik berkelanjutan. Namun, tantangan seperti tekanan ekonomi dan juga penggunaan pestisida dapat menghambat upaya pelestarian. Sehingga dukungan kebijakan dan juga peningkatan kesadaran sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati ini. Oke, saran untuk makalah ini adalah pentingnya memberikan dukungan lebih besar kepada petani dalam menjaga keanekaragaman hayati melalui edukasi, insentif ekonomi, dan kebijakan yang mendorong praktik pertanian berkelanjutan. Program pelatihan harus diperluas untuk meningkatkan pemahaman petani tentang manfaat keanekaragaman hayati bagi ekosistem dan ketahanan pangan. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu menyediakan insentif seperti subsidi atau pembayaran jasa lingkungan agar petani terdorong beralih dari praktik monokultur ke metode yang lebih ramah lingkungan. Kolaborasi antar pemerintah, swasta, dan komunitas lokal sangat penting untuk menciptakan dukungan yang menyeluruh dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Baik, sekian pemaparan materi dari kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.